Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam keadaan yang baik karena kasih setia dan penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangding yang Amin Basit, Selasa 26 Juli 2022. Sebelum kita akan melakukan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kita pada hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami bersyukur untuk kasih setia pemeliharaan Tuhan yang sungguh lengkap dan sempurna di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami boleh kembali bangun, kami boleh menikmati udara, kekuatan, kesehatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap daripada kami. Dan saat ini Bapa, sebelum kami memulai segala tugas tanggung jawab kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk mendapatkan kekuatan yang baru di dalam kuasa firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap daripada kami anak-anak-Mu, sehingga ketika firman Tuhan boleh kami dengar, firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Hati kami seperti tanah yang subur, yang akan bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau urapi, sehingga hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat. Yang pertama yang terambil dari Yesaya 12 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur." Ayat yang kedua terambil dari Yeremia 5 ayat yang ke-24. "Baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen." Renungan firman Tuhan diberikan judul "Takut akan Tuhan menuai berkat". Takut akan Tuhan adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menjadi pengikut Kristus. Wujud sikap takut akan Tuhan adalah taat melakukan kehendak-Nya, sebagaimana Kristus telah memberikan teladan bagaimana Ia taat melakukan kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Karena itu kita wajib mengikuti jejaknya, yaitu hidup di dalam ketaatan. Kekristenan tanpa memiliki rasa takut akan Tuhan adalah sia-sia. Lalu apa makna takut akan Tuhan berdasarkan Alkitab? Banyak orang Kristen mempunyai persepsi atau pengertian yang salah tentang arti takut akan Tuhan. Kebanyakan orang Kristen masih mendefinisikan takut akan Tuhan dengan rasa takut akan penghakiman dan kematian yang kekal. Banyak orang yang beragama, banyak orang yang berbuat baik, mereka melakukan hal tersebut agar mereka terhindar atau mereka takut dihukum di neraka. Atau ada seorang Kristen yang mengatakan kepada temannya, "Kamu harus sering datang ke gereja
supaya usahamu tidak bangkrut. Apalagi saat-saat ini pandemi seperti sekarang. Jadi motivasi dia ke gereja supaya tidak bangkrut. Bukankah ini motivasi yang tidak tepat? Karena pemujaan, penyembahan kepada Allah bukan karena didasari rasa takut, tetapi didasari oleh rasa cinta, rasa kasih kita kepada Tuhan. Kitab Amsal menyamakan hal takut akan Tuhan sebagai kesadaran kita akan kekudusan, keadilan, dan kebenaran Allah. Takut akan Tuhan berarti memandang Dia dengan kekaguman dan menghormatinya sebagai Allah karena Dia mulia, kudus, agung, dan memiliki kuasa yang sangat besar. Rasa takut yang dimiliki orang percaya lebih mengarah kepada penghormatan akan Dia, bukan takut karena adanya suatu hukuman yang akan diterima. Dasar dari takut akan Tuhan adalah pengenalan kita akan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan memuja, akan menyegani, akan menghormati, dan akan mengasihi Allah. Ketika kita rajin membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita bisa melihat karya Allah yang besar, perbuatan Allah yang ajaib. Maka kita akan semakin bisa menghormati dan mengasihi Allah. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang penuh hormat kepada Tuhan, yang ditandai dengan rasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga dengan penuh komitmen kita akan mengasihi Tuhan dan menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam hidup ini. Secara sepihak kita seringkali menuntut Tuhan untuk memberkati atau menggenapi janji-janji firman-Nya, tetapi kita sendiri tidak mau membayar harga. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita sebagai bagian dari proses pendewasaan iman. Namun tidak sedikit masalah yang harus kita alami sebagai akibat dari ketidaksungguhan kita di dalam mengikut Tuhan, atau kita tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Padahal takut akan Tuhan adalah kunci utama kita untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Pemazmur menulis, "Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya." Itu tertulis dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai yang ketiga. Dan dikatakan pula bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mazmur 33 ayat yang ke-18. Dan Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 145 ayat 19. Dari firman Tuhan ini kita bisa melihat betapa jaminan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya yang mau hidup takut akan Tuhan. Bagaimana wujud sikap kita jika kita hidup takut akan Tuhan? Yang pertama, kita akan hidup di dalam kekudusan. Kita tidak akan hidup sembarangan seperti orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi kita akan menjaga perkataan, menjaga perbuatan dan sikap hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana wujud sikap kita untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, marilah kita hidup dengan jujur.
Seperti yang tertulis dalam Amsal 14 ayat yang kedua. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Orang yang takut akan Tuhan menjauhi dusta dan ucapan yang menipu. Dan yang terakhir, bagaimana wujud sikap kita untuk hidup takut akan Tuhan. Mari kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Carilah wajah Tuhan, hiduplah di dalam doa, hiduplah di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan setiap hari. Berkat tidak datang secara otomatis dalam hidup saat kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Tetapi berkat akan menjadi bagian hidup kita seiring dengan ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan pasti akan mengerjakan bagiannya, yaitu memberkati kita, asalkan kita juga mengerjakan bagian kita, yaitu hidup takut akan Dia. Selamat terus melangkah di dalam hidup takut akan Tuhan, dan ingatlah bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak-Mu, kami harus hidup takut akan Tuhan. Kami menghormati, menyembah, memuja-Mu sebab Engkau Allah yang mulia, Allah yang kudus. Perbuatan-perbuatan-Mu ajaib di dalam kehidupan kami, sehingga layaklah Engkau dipuji, dimuliakan dan disembah. Ajarlah kami mewujudkan hidup akan takut akan Engkau dengan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kejujuran, dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Saat ini Bapa, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu menopang saudara-saudara kami yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Darah Yesus Kristus yang mendatangkan kesembuhan yang sempurna bagi mereka melalui obat-obatan yang diminum, perawatan para medis yang mereka terima. Biarlah kuasa Tuhan yang mendatangkan kesembuhan yang sempurna. Dan oleh bilur-bilur Yesus mereka sudah disembuhkan. Pada saat ini juga Tuhan, kami rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka, yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, mereka yang hidup di dalam kesusahan, kesulitan, mereka hidup di dalam kemiskinan, mereka yang mengalami putus asa. Biarlah Roh Kudus yang melawat hati mereka, melawat pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka sungguh mendapatkan kekuatan, mereka mendapat penghiburan yang sejati di dalam karya Roh Kudus yang melawat kehidupan mereka. Bapa yang di surga, saat ini kami akan kembali melakukan semua tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Biarlah Tuhan mengaruniakan kami roh hikmat kebijaksanaan, sehingga kami bisa mengemban, bisa menyelesaikan segala tugas tanggung jawab kami dengan baik. Dimanapun Tuhan menempatkan kami anak-anak-Mu, kami bisa bekerja dengan baik, kami bisa bekerja dengan jujur, kami dimampukan menyelesaikan seluruh tanggung jawab kami dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami. Kami berdoa bagi suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami Tuhan. Kami bawa semua keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan Tuhan yang kokoh menyertai kehidupan keluarga kami. Keluarga kami hidup di dalam perlindungan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menaikkan
doa dan ucapan syukur kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Shalom.